Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Rute penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 yang bertepatan dengan abad ke-1 atau abad ke-2 Hijriah. Rute atau jalur yang dilewati adalah jalur utara dan selatan. Daerah yang mula-mula menerima masuknya agama Islam adalah pantai barat Sumatera. Penyebaran Islam di Indonesia. Perjalanan secara damai tanpa menimbulkan kekerasan merupakan cermin hakikat ajaran agama Islam yang menjadi rahmatan alamin. Perkembangan Islam di Sumatera pada pertengahan abad ke-13. Di Sumatera telah berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu yang bernama Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh yang sekarang merupakan wilayah Kabupaten Lok Sumawe. Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan yang bersifat maritim. Samudra Pasai mengadakan hubungan dagang sampai dengan New Delhi di India. Pada pelayaran kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan dan pusat studi Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dan dari berbagai negara Islam. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses menyebarnya agama Islam di Nusantara. Sekarang Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya, pada akhir abad 16 Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa atau suku Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas agama Hindu. Sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad ke-17 dan abad 18 ketika Kristen menjadi dominan di daerah Indonesia Timur. Proses penyebaran agama Islam bisa kita lihat di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui metode pendidikan, politik, kesenian, tasawuf, yang kesemuanya mendukung meluasnya jaringan agama Islam. Yang pertama, perdagangan. Melalui sistem perdagangan ini, pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem perkawinan. Sistem perkawinan ini sangat membantu dan sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap makin membaik. Para pedagang menjadi kaya dan terhormat, tapi keluarganya tidak dibawa serta dalam berdagang. Para pedagang kemudian menikahi orang-orang lokal atau gadis-gadis setempat dengan cara atau dengan syarat mereka harus masuk Islam. Selanjutnya dengan metode politik, seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang penting peranan dalam proses Islamisasi. Selanjutnya dalam metode pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan agama Islam.
melalui sistem pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Beberapa tokoh atau pendapat tokoh sejarah tentang penyebaran agama Islam. Yang pertama, W. Walter pada tahun 1967. Dia menyatakan bahwa terdapat jaringan perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, yaitu India dan Cina. Yang kedua, W.P. Groeneveld, terdapat jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan di Kepulauan Indonesia dan berbagai negeri terutama dengan Cina. Yang ketiga yaitu Tom Pires, terdapat jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap belajar, tetap semangat. Silakan dikerjakan tugas mandirinya di buku tulis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.